Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada diskusi sesi keempat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beserta mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia. Sebelum saya membahas apa itu COVID-19, izinkan saya memperkenalkan nama saya Andiaudina Prila dari Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan berbicara tentang virus COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia. Dalam presentasi hari ini saya akan berbicara yang pertama mengenai apa itu COVID-19, yang kedua bagaimana cara penyebaran COVID-19, yang ketiga gejala apa yang dapat ditimbulkan akibat terpapar virus tersebut, yang keempat apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Izinkan saya menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit akibat infeksi virus corona yang menyerang sistem pernapasan. COVID-19 juga telah mewabah di Indonesia. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada 2019 yang lalu. Kasus positif pertama di Indonesia dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. COVID-19 dapat menyebar antar manusia secara langsung dan tidak langsung melalui benda atau permukaan yang terkontaminasi atau kontak erat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi mulut dan hidung. Sekresi ini meliputi air liur, sekresi pernapasan, atau percikan sekresi. Sekresi ini dikeluarkan dari mulut atau hidung, misalnya ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Orang-orang yang berada dalam jarak dekat 1 meter dengan orang yang terinfeksi dapat terpapar COVID-19 ketika infeksi masuk ke mulut, hidung, atau mata mereka. Orang dengan virus di hidung dan tenggorokan dapat meninggalkan tetesan yang dapat menginfeksi benda dan permukaan ketika mereka bersin, batuk, atau menyentuh permukaan seperti meja, gagang pintu, dan tegangan. Dengan menyentuh benda atau permukaan ini, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut, mereka sebelum membersihkan tangan, orang lain dapat terinfeksi. Inilah sebabnya mengapa saat penting untuk membersihkan secara teratur dengan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan dasar alkohol dan membersihkan permukaan benda secara teratur. Gejala yang ditimbulkan akibat dari terkontaminasi virus COVID-19 dapat berupa demam, batuk kering, hidung tersumbat. Gejala ini mirip dengan flu biasa, bahkan sering dianggap menyerupai gejala demam berdarah. Bahkan terdapat beberapa orang yang terkontaminasi virus tersebut tanpa mengalami gejala yang menunjukkan seseorang tersebut telah terinfeksi virus tersebut. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia atau kesulitan bernapas. Walaupun jarang terjadi, penyakit ini bisa berakibat fatal. Untuk mencegah penularan virus COVID-19, pemerintah telah mengimbau agar warga untuk mengikuti protokol kesehatan, mengenakan masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga. Pemerintah juga menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, juga diberlakukan dengan dilarangnya ke tempat-tempat yang dapat menyebabkan kerumunan, karena hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya kasus penyebaran COVID-19. Kita juga dapat menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Sekian informasi mengenai COVID-19 yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.